Brother, lensa potret murah itu selalu menarik perhatian. Tapi selalu pertanyaannya sebenarnya bukan cuma kayak harganya murah atau enggak. Pertanyaannya yang paling sering adalah feature dan performanya cukup apa enggak untuk dipakai motret beneran. Bahkan buat kita pakai kerja nih brother. Nah, TT Artisan AF 75mm f2 ini adalah lensa autofocus untuk full frame. Punya bukan f2 dan beratnya cuma sekitar 330 gram aja. Gue udah pakai beberapa hari terakhir ya, terutama untuk ngetes si lensa ini. Dan di video ini gue mau sharing apakah lensa ini memang layak dibeli atau cuma kelihatan menarik karena harganya yang murah. Brother, kenapa menurut gue lensa dengan fokal yang 75mm ini menarik? Fokal yang 75mm ini posisinya menarik brother. Dia lebih lebar daripada 85mm tapi masih punya kompresi dan separasi yang bagus untuk potret. Jadi untuk gue 75mm ini ada di tengah-tengah. Masih cukup fleksibel dipakai di indoor, tapi output potretnya tetap punya depth yang bagus. Secara spesifikasi juga menarik brother. Ini lensa full frame, autofocus bukannya f2, bodinya kecil dan bobotnya juga ringan. Di atas kertas tentu aja kombinasi ini udah cukup bikin orang jadi penasaran. Karena biasanya brother, lensa potret yang murah itu ada banyak komprominya. Entah autofokusnya yang lambat, bodinya yang kebesaran, kemudian detailnya kurang, atau renderingnya kerasa jadi biasa-biasa aja. Jadi brother, yang gue coba adalah gimana performa autofokusnya ketika gue pakai buat motret. Nah, kemudian bagaimana ketika subjeknya maju ke depan ya, mundur, kemudian apakah autofokusnya masih tetap nempel, kemudian bagaimana detailnya, skin tone-nya, dan juga warna yang dihasilin, dan yang paling penting brother, apakah lensa ini akan bikin gue cukup pede ya untuk gue pakai buat motret. Nah, gimana mengenai handling dan bit quality-nya brother? Dari ukuran dan berat, TT Artisan 75mm f2 ini menurut gue adalah salah satu nilai jual terbesarnya. Gue coba pakai di Sony Alpha 93, Alpha 7C, dan ZV-E1. Di ketiga bodi ini lensanya nggak bikin setup kerasa terlalu front heavy ya, jadi oke untuk balance-nya. So buat teman-teman yang suka bawa kamera seharian ya, atau butuh lensa potret yang gampang masuk tas, ini menurut gue masih belum terlalu besar. Materialnya kombinasi plastik ya, kombinasi plastik premium dan juga metalnya nih. Jadi ada yang metal nih brother ya, di ring aperture juga gitu. Jadi secara tampilan brother, dia masih kelihatan cukup mewah, warnanya silver. Ini adalah lensa silver pertama gue, cukup keren dan nggak terasa seperti lensa yang harganya murah. Ring fokusnya juga cukup smooth dan enak buat diputer ya, walaupun nggak clickable ya. Hoodnya juga unik ya. Menurut gue ini oke, secara fungsi akan ngebantu, tapi secara visual lensanya footnya ini jadi unik dan beda dari yang lain. Nah, filter thread-nya 62mm masih cukup aman dan umum untuk filter-filter yang lain. Buat gue bodi kecil dan bobot ringan itu brother selalu menjadi penting buat gue nih ya. Karena lensa yang enak biasanya enteng dan cukup enak untuk dibawa harian. Tapi sayangnya nih brother, kayaknya nih nggak ada water sealing di lensanya. Jadi buat temen-temen, kalian mesti hati-hati ya kalau pas motret di kondisi hujan. Nah sekarang bagian yang paling penting buat gue, autofocus. Gue bawel banget masalah autofocus. Sebagai orang yang udah pakai Sony lama dari 2013 dan sangat bergantung sama eye autofocusnya. Hal pertama yang gue tes adalah apakah performa tracking eye autofocus di kamera-kamera itu tetap oke untuk gue pakai kerja. Dan hasilnya cukup bikin surprise. Eye autofocusnya cepet nangkep mata dan trackingnya lumayan stabil. Gue coba model di sini, istri gue modelnya jalan ngedekat ke kamera, gerakan kepalanya kecil aja sampai kondisi subjek bergerak maju mundur nih. Jadi kalian lihat istri gue ke maju kemudian balik lagi dan lensanya tetap bisa ngikuti dengan baik eye autofocusnya. Kalau dibandingin dengan beberapa lensa Sony GM yang gue punya, memang secara karakter dan respon tetap akan ada perbedaan. Mungkin ya, karena gue nggak ngerasa ngeganggu banget perbedaannya. Tapi buat gue perbedaannya sekali lagi nggak sampai bikin gue kayak ngerasa wah lensa ini menghambat proses sesi pemotretannya. Nggak pernah ada kepikiran itu tuh waktu gue nyobain lensanya. Gue juga tes di kondisi yang backlight ya kayak gini ya, karena backlight ini salah satu pertanyaan yang paling sering ditanyain teman-teman fotografer ke gue sebelum mereka milih lensa untuk mereka beli. Seperti kalian lihat ya, di kondisi backlight, AF-nya masih bekerja dengan baik, mata tetap bisa ngunci dan nggak ada hunting yang ngeganggu banget. Di indoor, walaupun ini nggak low light ya, juga responnya tetap cepat,
nggak terlalu low light ya, kondisinya memang di cafe yang terbuka. Motor fokusnya juga nggak terlalu berisik, dan selama gue pakai nggak ada bunyi autofocus yang ngeganggu nih brother. Nah brother, kenapa gue cukup bawel dengan autofocus? Karena menurut gue brother, gear yang bagus itu bukan cuma soal hasil foto, tapi soal confidence. Apakah gear ini akan ngebantu gue di dalam pekerjaan gue. Kalau gue percaya sama AF-nya, energi dan pikiran gue akan bisa lebih fokus ke directing, komposisi, mood, dan juga momennya. Jadi nggak sibuk ngecek-ngecek fokus setiap kali habis motret, brother. Nah, mengenai detail dan image quality-nya, di bukan F2, detail di mata masih sangat-sangat terjaga. Mikro kontrasnya juga bagus, jadi wajahnya ya, wajah modelnya tetap punya dimensi dan nggak kelihatan flat. Gue coba di F2, F28 sampai F4 pakai available light dan detailnya tetap konsisten bagus. Nah buat lensa potret dengan harga yang lebih terjangkau, performa detailnya menurut gue udah sangat cukup untuk kebutuhan kerja, brother. Buat konten juga, potret, lifestyle, sampai mungkin foto-foto katalog atau editorial yang ringan aja. Warna, skin tone dan renderingnya juga cukup bagus. Nah, yang bikin lensa ini kerasa lebih menarik juga buat gua adalah justru renderingnya. Warna kulit model di kondisi daylight enak dilihat seperti kalian lihat di foto ini. Kemudian di kondisi shade juga masih tetap natural dan juga nggak kerasa aneh. Kontras di wajah juga bagus, transisi dari highlight ke shadow-nya juga smooth, dan juga outputnya punya karakter yang menurut gua sedikit lebih artsy dibandingin sama lensa potret yang standar aja, brother. Kemudian bokehnya menurut gue juga cukup clean, nggak terlalu busy sampai kayak ganggu subjeknya. Jadi enak banget dilihat, tapi memang di beberapa kondisi masih kelihatan lemon bokeh, terutama di bagian ujung-ujungnya. Jadi ini bukan lensa yang ngejar bokeh bulat sempurna dari tengah sampai ke pinggir-pinggir frame. Tapi dalam pemakaian yang real ya, brother, menurut gue itu nggak terlalu ganggu, nggak banyak yang ngeh juga masalah itu ya. Karena menurut gue ya, buat gue, lensa prime dengan bukan besar bukan cuma soal kayak bikin background yang blur aja, brother. Yang lebih penting adalah bagaimana separasi antar subjeknya, kecepatan fokus, kemudian background bisa tetap kerasa natural, dan bagaimana wajah itu tetap punya depth, brother. Ini penting banget. Nah, di bagian itu TT Artisan 75mm f2 ini menurut gue bekerja dengan cukup baik. Kemudian gimana kalau kita bandingin 75 sama 85mm ya, brother? Buat teman-teman yang lagi bingung antara 75 atau 85 nih, menurut gua, pertimbangan pertama adalah fleksibilitas, brother. Di atas kertas memang cuma beda 10 mm, tapi itu lumayan jauh kalau diaktualisasi ketika kalian motret. Tapi di ruang indoor atau lokasi yang gerakannya terbatas, 10 mm itu juga bisa kerasa lumayan signifikan, brother. 75 ini lebih fleksibel untuk half body, environmental portrait yang lebih luas daripada 85. Dan kondisi ketika kalian nggak bisa mundur terlalu jauh ya, misalnya kayak di indoor yang ruangannya sempit. Sementara tetap mau dapat potret yang bagus. Sementara 85mm biasanya lebih cocok buat teman-teman yang memang suka framing lebih tight dan kompresi yang lumayan lebih kuat. Jadi bukan soal mana yang lebih bagus, brother, gue selalu bilang gitu. Tapi bagaimana si lensa ini memenuhi kebutuhan atau cara motret kalian lebih sering seperti apa gitu. Nah, kalau dibandingin Sony 85mm f1.8 mana yang lebih baik, ini pasti akan tanyain gini. Nah, kalau pertanyaannya mending TT Artisan 75mm f2 atau Sony 85mm f1.8, jawaban gua adalah tergantung lo cari apaan. TT Artisan 75 f2 menarik karena lebih compact menurut gua, lebih ringan, focal length-nya juga lebih fleksibel, autofocusnya lumayan bagus, dan renderingnya punya karakter yang lebih artsy. Nah, ini cocok buat teman-teman fotografer yang mau lensa potret untuk full frame ya, kecil, ringan, dan punya output yang juga nggak terlalu generik ya, nggak terlalu biasa. Sementara untuk Sony 85mm f1.8 tetap jadi pilihan yang lebih aman buat teman-teman menurut gua yang ingin lensa native Sony dan nggak mau terlalu banyak mikir soal kompatibilitas atau merasa kayak ragu ya, insecure pakai lensa yang bukan native ya. Dan menurut gua kalian tetap harus buang masalah itu. Tapi kalau kalian tanya ke gue pribadi, TT Artisan ini menurut gue bukan cuma sekedar lensa yang murah. Dia punya value karena memang bisa dipakai ya, sangat-sangat usable ya. Jadi pilihan atau opsi yang juga menarik. Nah, brother, TT Artisan AF 75mm f2 ini bukan lensa untuk orang yang cari lensa yang paling perfect, brother. Tapi buat fotografer yang cari lensa potret full frame yang kecil, enteng sekali lagi, ringkes, autofocus cepat, detail bagus, dan punya karakter output yang menarik. Ini menurut gue adalah opsi yang juga layak-layak dipertimbangkan. Dan pertanyaan terakhir, brother, yang paling penting, apakah gue cukup
confidence kalau misalnya gue pakai lensa ini buat kerja? Jawabannya menurut gue iya, ini bisa dipakai buat kerja ya. Sekali lagi, gue penggila autofocus. Menurut gue autofocusnya cukup cepat dan juga stabil, detailnya bagus, dan hasil fotonya juga udah cukup konsisten buat dipakai kerja yang lumayan serius. Nah brother, ingat harga murah juga bakal percuma kalau performanya bikin kita ragu. Nah, tapi brother, TT Artisan 75mm f2 ini menurut gue bukan cuma murah, dia punya performa yang memang cukup menarik ya. Kalau kalian pakai potret ya, kalian coba aja dulu ya, harganya nggak terlalu mahal. Jadi opsi yang menarik dibandingkan lensa native yang lain. Oke brother, enjoy dan salam jepret.